Kita lanjutkan untuk tutorial berikutnya, yaitu khusus ke penggajian. Tadi yang kita buka terakhir adalah menu penggajian. Nah, ini adalah seluruh data pegawai. Data yang ada di sini itu akan tampil jika status yang ada di pegawaian adalah aktif. Jika non-aktif, maka dia tidak akan tampil di sini. Misalnya kita klik menu, ini ada satu karyawan yang cuma pakai strip. Kita ubah. Ini menjadi statusnya nonaktif atau keluar. Kemudian kita simpan. Kita kembali ke menu. Kemudian kita pilih kembali penggajian. Nah, yang tadinya strip secara otomatis sudah hilang, tidak kembali tampil di sini. Menu-menu yang ada di sini bisa kita lihat. Di sini ada wajib jaganya. Wajib jaga ini masuk berdasarkan pengaturan yang ada di wajib masuk tadi atau di menu kepegawaian. Nah, jumlah yang ada di sini bisa mengikuti berdasarkan presensi kalau posisinya diisi dengan min 1. Kita cek kembali, saya juga lupa. Diisi dengan, nah ini dia, dengan min 5 jika ingin mengikuti penjadwalan. Kalau isinya dia min, maka secara otomatis mengikuti 1 bulan dan hari kurangi hari libur. Nah, kita cek di sini. Kemudian, kalau misalnya sudah ada wajib masuk di sini, jumlah masuknya kita masukkan dari sini. Oh, ini wajib masuknya 25. Kita coba yang Mas El Khansa tadi, Mas Khansa. Dari menu pegawai, kita edit. Masuknya kita ganti menjadi min. Kita cek kembali pada menu penggajian. Oh, belum berubah ya. Ini kita cek dulu pada menu presensi pegawai. Presensi. Ini untuk memasukkan jumlah masuknya. Kita masukkan di sini. Kita cek di penggajian. Ada tambahan. Kok belum berubah ya? Kita cek kembali di sini. Kita isi, misalnya kita ganti dengan nah, ini 26 1 bulan dikurangi 4 hari. Kemudian ini tadi ada plus. Plus itu untuk tambahan jaganya. Kemudian untuk min itu untuk izinnya. Kalau misalnya dia punya izin, misalnya dia sakit, keterangannya. Jumlahnya 1 hari misalnya. Kita cek kembali list lampiran. Nah, ini ada sakit 2.
Kemudian untuk set jaga malam ya, itu untuk karyawan yang masuk malam itu dapat jatah, kalau misalnya dia masuk malam dapat tunjangan per masuknya 40.000 kalau dia masuk malam. Nah, kalau kita mau masukkan yang malam, kita klik pada MLM. Kita masukkan misalnya 2 hari, kita simpan. Kita checklist. Nah, ada tambahan malam 2 sudah masuk ke sini. Terus di sini ada tunjangan kepala shift. Tunjangan kepala shift masuknya ke tunjangan-tunjangan. Nah, tunjangan-tunjangan sendiri masuknya lewat sini. Klik pada menu tunjangan. Misalnya Mas Kanza, di sini ada, kita klik pada tunjangan bulanannya, misalnya dia mendapatkan tunjangan istri 100.000. Terus misalnya untuk tunjangan hariannya mendapatkan subsidi transport 10.000. Menu. Kemudian kita klik kembali pada penggajian. Nah, ada subsidi makan 20.000 sama tunjangan istri 100.000. Subsidi makannya 20.000 karena posisinya ini dia hadirnya datangnya 2 kali. Gitu. Nah, kalau misalnya dia masuk, dari presensi hariannya masuk, otomatis nanti dia akan mengisi di normal sini. Karena di sini dia belum ada presensi, jadi otomatis dia hanya ada wajib jaganya. Kemudian set tunjangan berkehadiran sudah ada. Set lembur hari besar. Nah, di sini hari HB tadi hari biasa. Kemudian ada set HR hari raya. Ini kalau dia masuk hari raya. Nah, untuk mengisi itu klik pada HB di sini untuk hari biasa. Kalau hari biasa dia hitungannya per jam 3 misalnya, maka dia dihitung lembur per jam. Kalau hari raya maka dihitungnya per hari. Oh iya, misalnya ini ganti 6 hari raya, ininya 1. Nah, seperti ini. Kita cek di list lemburnya. Oh ya, penggajiannya ya, hari raya sekali, hari besar. Ini tunjangan jaga, tambahan jaganya tadi menjadi 400.000. Hari rayanya 50.000. Kemudian total jumlah lemburnya 65.000. Potongan sendiri untuk inputkannya bisa dari sini langsung. Kita klik pada jam sostek atau kita menggunakan menu yang sebelumnya, yaitu di potongan gaji. Nah, misalnya kita update Dr. Salim Mulyana, ada potongan lain, misalnya kita masukkan 20.000. Nah, kita kembali ke menu utama, kita cek penggajian, kita cari Dr. Salim Mulyana, kita cek pada potongan. Nah, ini potongannya, dia masuk.
seperti itu. Kemudian untuk tindakan medis sendiri, kita bisa klik langsung di sini, tindakan medis, tindakan dokter, untuk inputan data yang dia tidak jadi satu di jasa pelayanan. Kemudian jasa lain, kita klik kalau kita memasukkan jasa lain. Tadi misalnya dokter Salim tadi. RP-nya kita masukkan misalnya 2 juta. Seminar bidanan misalnya. Kita simpan. Kita kembali ke menu lampiran. Kita cek di sini. Jasa lain sudah masuk 2 juta. Nah, seperti ini totalnya. Kemudian untuk mencetak slip yang ada di sini, slip gaji, kita klik pada kolom pertama NIP. Sehingga nanti akan membuka form penggajian. Ini adalah untuk yang slip gaji karyawan secara umum, nanti tinggal di print saja. Kemudian di kolom kedua, nah ini untuk yang slip dokternya. Secara otomatis rincian tindakan itu akan tampil di sini. Kemudian kolom ketiga, untuk jasa medis spesialis. Kemudian untuk yang lainnya potongan sudah, angsuran koperasi jadi 1. Oh iya, untuk menu angsuran koperasi sendiri sudah tersedia menu untuk koperasi kalau misalnya ada yang pinjam. Nah, biar ada tampil di menu koperasi tadi, maka harus diatur pada menu keanggotaan koperasi. Misalnya kita atur di sini yang ada menu koperasi, misalnya Mas Elkhansyah, keanggotaan koperasi kita pilih ya. Kemudian jam suteknya misalnya tidak. Kita cek di koperasi. Nah, otomatis tampil. Dari sini bisa kita masukkan peminjaman dia. Saya 10 kali, ininya 1 juta. Nah, ini dia pinjamannya. Nanti kalau kita mau melihat detail pinjaman koperasinya, tinggal kita klik pada detail. Nih, nomor angsuran terakhir yang kita masukkan. Nah, untuk angsuran yang berada di koperasi tadi, itu untuk potongannya sekaligus diambil di penggajian, itu pada potongan. Ketika kita update, secara otomatis di sini ada angsuran koperasi. Nah, ketika kita simpan, secara otomatis akan memotong yang ada di menu penggajian. Nah, di bagian bawah penggajian ini sudah tersedia berbagai macam bentuk laporan yang nanti bisa langsung di print kalau misalnya dibutuhkan. Laporan bentuk pertama langsung kita klik. Nah, ini modelnya. Laporan penggajian karyawan. Kemudian laporan yang bentuk kedua. Nah, seperti itu. Nah, dan lain-lain. Untuk menu yang selanjutnya,
Di sini juga sudah tersedia untuk riwayat jabatan, pendidikan, kegiatan ilmiah, dan kenaikan gaji. Kita klik pada riwayat jabatan. Ini untuk jabatan yang pernah diampu atau dimiliki oleh pegawai, misalnya Dr. Salim Mulyana, misalnya kepala rekam medis. Pejabat penetapnya nama, nomor SK, dasar peraturannya, masa kerjanya misalnya kita masukkan 5 tahun. Nah, seperti ini. Kita kembali ke riwayat pangkat, otomatis datanya sudah masuk. Nah, data ini secara otomatis akan menumpuk di bawah, memberikan keterangan tentang jabatan-jabatan yang pernah diampu oleh karyawan atau dokter. Riwayat pendidikan sama saja, misalnya Windiarto, kita pilih misalnya S1, Yogyakarta, jurusan Teknik Informatika, kepalanya Rektor Eko Iswanto. Nah, seperti ini. Kita kembali ke riwayat pendidikan, otomatis akan menambah atau menampilkan status pendidikan. Nah, untuk pencariannya sendiri, kita bisa pencarian per nama karyawan. Nah, seperti ini. Salim, kita enter atau kita klik cari, otomatis tampil Salim saja. Demikian saja tutorial untuk yang khusus penggajian. Untuk tutorial selanjutnya akan membahas tentang tutorial dasar pengaturan SIM RS.